Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu ya, Des Marcella. Hari ini kita pembelajarannya mata pelajaran akuntansi dasar ya. Nah, materinya adalah konsep debit dan kredit. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja sih akun-akun yang ada dalam akuntansi. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memutasikannya, artinya meletakkannya di debit dan meletakkannya di kredit. Itu bagaimana prosedurnya. Akan kita pelajari ya. Jadi, kalau dalam akuntansi itu selalu ada yang namanya keseimbangan antara debit dan kredit. Istilah debit menunjukkan sebelah kiri dan disingkat DR ya, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berarti breber. Dalam kolom P, akun normal debit akan masuk di sebelah kiri atau mendebit atau debiting ya. Tapi kalau yang lumrah digunakan di Indonesia bahasanya itu adalah debit ya. Kalau mau breber itu agak ribet ya, jadi pakai debit aja. Kemudian debit itu sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya apa? Sebelah kanannya adalah kredit ya. Jadi istilah kredit menunjukkan sebelah kanan dan disingkat CR yang berasal dari bahasa Latin yang aslinya berarti Preber. Nah, dalam kolom akun normal debit akan masuk di sebelah kanan atau mengkredit atau crediting ya. Maksudnya akun normal kredit akan berada di sebelah kanan ya. Kemudian, nah tadi sudah bicara tentang debit dan kredit. Sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah hal dasar yang mesti kita ketahui ketika anak-anak mau mengerjakan siklus akuntansi atau mau mengerjakan jurnal-jurnal, mengerjakan laporan keuangan, neraca saldo, dan lain sebagainya. Namun kita harus tahu dulu dasarnya. Yang pertama, itu rumus awalnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Apa itu aset? Aset itu harta ya atau aktiva. Jadi harta itu sama dengan kewajiban atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Jadi kalau disederhanakan itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian diturunkan ke rumus yang kedua. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan dikurang belanja. Belanja ini biaya ya. Nah, kalau ngelihat yang kedua, ini anak-anak sudah terpaut kepada materi sebelumnya ya, tentang 5 akun utama dalam akuntansi. Aset itu harta, kewajiban itu utang, ekuitas dana itu modal, pendapatan ya pendapatan, belanja itu biaya. Kalau kita singkat, apa kemarin? HUM PB ya, dan HUM PB itu ada mutasi debit kreditnya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga dan keempat ini adalah bolak-balik rumus ya. Mungkin anak-anak pernah di SMP belajar tentang matematika ya, tentang ruas kiri dan ruas kanan. Kalau dia berada di ruas kanan positif, berarti ketika dipindah ke ruas kiri itu negatif. Nah, begitu juga dengan peralihan rumus dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nanti bisa kalian otak-atik sendiri. Selanjutnya, harta ya. Harta itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu harta tetap, kedua harta lancar, yang ketiga harta tidak berwujud ya. Nah, kalau harta tetap itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan nominalnya pun lebih besar gitu. Misalnya bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, mesin, deposito, dan lainnya. Jadi kalau harta tetap ini dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya bangunan. Bangunan nggak mungkin dong hanya berlaku 1 tahun saja, tahun berikutnya udah roboh, nggak ya. Kemudian kendaraan gitu. Kendaraan juga seperti itu. Kecuali kalian belinya kendaraan yang udah rusak-rusak, mungkin 1 tahun nggak nyampe gitu ya. Kemudian yang kedua, harta lancar. Nah, harta lancar ini bisa dibilang kebalikan dari harta tetap. Kalau harta tetap masa manfaatnya panjang, nah kalau harta lancar ini masa manfaatnya sangat singkat ya. Contohnya itu adalah piutang, kas, perlengkapan, tabungan. Ibu contohkan kepada kas. Kas itu sangat liquid ya, dia sangat tidak tahan ya. Jangankan kas di perusahaan, kas di kampung kita aja mudah habis gitu kan. Kemudian selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan ini contohnya adalah perlengkapan kantor ya, HPS, pulpen, kemudian spidol. Nah, itu kan masa manfaatnya itu sangat rentan, bahkan jangankan setahun, sehari aja kalau kita salah naruh udah hilang ya.
Kemudian yang ketiga, harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud ini memang tidak begitu dirasakan, tapi dia sangat bermanfaat ya. Contohnya merek dagang atau goodwill, kemudian hak cipta ya. Jadi misal suatu perusahaan dia perusahaan mie lah ya, mungkin anak-anak banyak mengenal nama mie, Indomie, mie sedap. Nah itu kan salah satu merek ya, merek dagang itu sangat mahal ya, merupakan brand dari perusahaan itu. Jadi makanya merek dagang, brand, hak cipta itu merupakan salah satu harta yang dimiliki perusahaan tapi tidak berwujud. Kemudian yang kedua, selain harta itu ada hutang, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nanti Bu bahas selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga modal. Modal ini adalah tanaman modal awal dari pemilik perusahaan. Yang keempat pendapatan. Ini ada pendapatan pokok dan pendapatan lain-lain. Pendapatan pokok ini maksudnya adalah pendapatan yang berasal dari usaha operasional ya. Misal dia adalah perusahaan bengkel motor. Jadi ketika dia ingin mendapatkan pendapatan pokok, maka dia harus menservis beberapa motor seperti itu. Pendapatan lain-lain mungkin dari penjualan lainnya. Misal dia juga ngejual berbagai macam baut. Nah, itu kan bisa masuk ke pendapatan lain-lain. Kemudian yang kelima, beban adalah yang perusahaan keluarkan pada periode yang bersangkutan. Misal perusahaan menggunakan listrik tiap bulan, berarti perusahaan harus membayar beban listrik. Perusahaan gunain air, berarti perusahaan harus bayar air, bayar telepon, bayar internet, ya sesuai penggunaan ya. Nah, kelima akun itu terangkum ke dalam yang namanya mutasi debit kredit. Harta. Harta itu akan selalu bertambah sebelah debit ya dan berkurang sebelah kredit. Kalian bisa lihat tabelnya ya. Kemudian utang, modal, penghasilan ya. Ini kebalikan dari harta. Jadi dia berkurangnya sebelah debit dan bertambah sebelah kredit. Selanjutnya beban. Beban ini sama konsepnya dengan harta, bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Nih, anak-anak bisa lihat di sini ya. Saldo normal. Di sini ada akun-akun, contohnya aset, Ibu contohkan aset. Itu akan bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Saldo normalnya sebelah debit ya. Kewajiban. Bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Saldo normal kredit. Nah, ini bisa anak-anak baca sendiri ya, sesuai dengan simbol-simbol yang kita pelajari di slide sebelumnya. Oke, untuk sementara cukup ya materi hari ini. Anak-anak pelajari saja tentang debit kreditnya. Hal ini akan lebih jelas apabila kita mengerjakan yang namanya jurnal ya, atau persamaan dasar akuntansi. Cukup dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.